Film ini diawali dengan perkenalan mantan agen, khusus bernama Brian yang kini tinggal sendirian karena putri satu-satunya Kim tinggal bersama mantan istrinya. Suatu hari Brian menghadiri pesta ulang tahun putrinya, yang ke-17 dan bertemu dengan mantan istrinya Lenore. Tak lama setelah Kim tiba di pesta tersebut dan Brian segera memberikan Kim sebuah mesin karaoke sebagai hadiah karena dia tahu dia suka menyanyi, namun tiba-tiba seorang pria datang dengan membawa kuda sebagai hadiah ulang tahun untuk Kim dan dia adalah ayah tiri Kim yang saat ini menjadi suami Leno. Melihat hal tersebut, Brian terlihat sedikit kecewa karena Kim lebih memilih hadiah dari ayah tirinya, sedangkan hadiahnya dibiarkan begitu saja, namun hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun rasa cintanya pada Kim. Malam itu Brian sedang melihat foto putrinya dan menyadari betapa dia telah tumbuh dewasa, kini berusia 17 tahun. Tiba-tiba teman-temannya datang untuk merayakan ulang tahun Kim di rumah Brian ketika mereka akan pergi. Salah satu temannya yang bernama Sam menawari Brian pekerjaan sebagai pengawal penyanyi terkenal. Karena dia masih menganggur saat itu, Brian dengan senang hati menerima tawaran itu. Tidak lama setelah Brian dan teman-temannya mulai bekerja sebagai pengawal penyanyi terkenal bernama Shira. Saat itu Shira sedang melakukan pemanasan vokal dan merias wajahnya yang membuat Brian terkesan dengan suaranya. Saat Shira menuju ke panggung, Brian meminta nasihatnya untuk putrinya yang juga ingin menjadi terkenal. Penyanyi yang mendengar hal tersebut, Shira hanya menjawab bahwa putrinya harus banyak berlatih suatu saat nanti. Sambil menunggu konser berakhir, Brian dan teman-temannya terlihat sedang bersantai dan bermain kartu. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Kim yang mengajaknya makan siang di kafe keesokan harinya. Pendengaran hal ini membuat Brian sangat senang dan sangat menantikan pertemuan mereka. Namun setelah konser terjadi keributan yang disebabkan oleh fans Shira yang memaksa masuk dengan menerobos pagar saat Brian mencoba mengantar Shira ke mobil. Hater mencoba menikamnya. Namun Brian berhasil melindungi Shira. Bersyukur atas bantuan Brian, Shira memberinya kartu namanya dan menawarkan pelajaran vokal gratis untuk putrinya yang diajari sendiri. Keesokan harinya Brian sudah berada di kafe menunggu untuk makan siang bersama Kim. Tak lama setelah Kim akhirnya tiba juga membawa Lenore. Rupanya alasan utama Kim ada di sana adalah untuk meminta izin kepada ayahnya karena dia berencana pergi ke Paris bersama temannya Amanda dan dia membutuhkan tanda tangan Brian sebagai orang tua karena usianya yang belum genap 18 tahun. Namun Brian sadar akan kenyataan pahit dan bahayanya. Pihak dunia luar menolak menandatangani surat persetujuan orang tua dari keputusan ini, berbenturan dengan pandangan Leno yang menganggap Brian terlalu mengontrol keinginan putri mereka. Di saat yang sama Kim segera meninggalkan tempat itu karena kesal dengan keputusan ayahnya. Keesokan harinya Brian tidak ingin putrinya melakukannya. Sedih akhirnya mengalah dan menandatangani slip izin. Namun dengan syarat Kim harus tetap menghidupkan teleponnya, agar dia bisa memeriksanya suatu saat nanti. Ketika Brian mengantar Kim ke bandara, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Kim tidak hanya akan mengunjungi Paris, tetapi juga berencana mengikuti tur musik keliling Eropa. Rupanya Lenore sudah mengetahui hal tersebut, namun sengaja menyuruh putrinya untuk berbohong kepada Brian karena dia tahu ayahnya terlalu overprotektif, tidak ingin mengecewakan putrinya. Brian tetap membiarkan Kim pergi bersama temannya Amanda. Setelah tiba di Paris, Kim dan Amanda bertemu dengan seorang pemuda setempat bernama Peter yang sangat ramah, bahkan bersedia untuk berfoto. Terlebih lagi, Peter juga berbagi taksi dengan mereka karena kebetulan tujuan mereka sama dengan dia. Sesampainya di hotel, Peter berpamitan kepada mereka. Setelah itu Kim dan Amanda masuk ke dalam dan mereka menyalakan musik dengan keras yang menyebabkan Kim melewatkan beberapa panggilan telepon dari Brian. Ketika Kim akhirnya menyadari ayahnya menelepon, dia pergi ke kamar sebelah untuk menjawab. Dia kemudian meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, tetapi pada saat itu beberapa pria misterius masuk dan menundukkan Amanda dan membuat Kim ketakutan saat melihat hal tersebut, menyadari putrinya dalam bahaya. Brian berusaha tetap tenang dan merekam seluruh percakapan karena dia tahu Kim masih akan diculik.
Brian kemudian memerintahkan Kim untuk turun ke bawah tempat tidur dan untuk meneriakkan deskripsi orang-orang yang akan menangkapnya saat Kim dibawa. Dia berteriak pada para penculiknya, termasuk seorang pria berkumis setinggi sekitar 6 kaki dengan tato bulan, sabit dan bintang di tangannya ketika para penculik mengangkat telepon Kim. Brian mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak tahu siapa mereka, tetapi dia akan menemukan mereka dan membunuh mereka tanpa mercy. Sang penculik kemudian menjawab dengan keberuntungan. Setelah itu, Brian segera bergegas ke rumah Leno dan selama perjalanan, dia menghubungi temannya Sam, mengirimkan rekaman percakapannya ke membantu mengidentifikasi pelaku. Sesampainya di rumah Leno, Brian langsung menuju kamar Kim untuk mencari clues. Sementara di sana, Sam menelpon kembali memberitahukan bahwa orang-orang yang menculik Kim adalah bagian dari sindikat perdagangan manusia di mana para korbannya akan dibius dan dijual sebagai komoditas demi keuntungan. Orang yang cocok dengan deskripsi yang diberikan Kim bernama Marco, dan jika dia tidak diselamatkan dalam waktu 96 jam, dia kemungkinan besar tidak akan pernah kembali mendengar ini. Lenore segera menyesal membiarkan putri mereka pergi, sementara Brian memutuskan untuk pergi ke Paris tanpa penundaan. Setelah tiba di Paris, Brian pergi langsung ke lokasi di mana Kim diculik. Dia kemudian mencoba berpikir jernih, menganalisis dan mensimulasikan kejadian tersebut. Saat itu juga Brian menemukan ponsel Kim yang telah dihancurkan oleh para penculik dan dia mengambil kartu memori untuk mencari petunjuk. Setelah diperiksa, Brian menemukan foto Peter bercermin di kaca saat mengambil foto Amanda dan Kim di band. Segera Brian bergegas ke bandara dan menemukan Peter, mencurigai bahwa dia adalah bagian dari geng kriminal. Spekulasinya ternyata benar karena Peter sedang bertindak sebagai umpan untuk mencari dan menentukan di mana para korban tinggal. Tidak lama kemudian Brian berhasil menemukan Peter dan langsung menanyakan keberadaan Kim dan Amanda. Sayangnya teman Peter mencoba membantunya membiarkan Peter untuk escape. Setelah berhasil menundukkan teman Peter, Brian mengejar Peter yang mencoba melarikan diri namun terkena serangan. Sebuah mobil menghilangkan satu-satunya petunjuknya. Yang bingung, Brian menoleh ke seorang teman lama bernama Jean, seorang agen khusus Perancis yang saat ini bekerja untuk Departemen Kepolisian Paris. Setelah percakapan panjang, Jean memberitahu Brian bahwa orang-orang yang dia incar adalah bagian dari geng kriminal Albania yang berbahaya pada waktu itu. Jean yang juga mengetahui riwayat Brian yang sering berurusan dengan penjahat memintanya untuk tidak menimbulkan masalah di Paris dan menyerahkan kasus itu padanya. Namun Brian bertekad melakukan apapun untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Dengan sedikit informasi dari Jean, Brian pergi ke suatu lokasi yang menyamar sebagai pembeli wanita. Saat Brian memeriksa di balik setiap tirai, dia tidak sengaja menemukan jaket Kim dan dia langsung bertanya kepada wanita di sana di mana dia mendapatkan jaket Kim. Sebelum wanita itu sempat menjawab penjahat di sana tiba-tiba menyadari bahwa Brian adalah penyusup yang mengarah ke konfrontasi. Mengetahui hal ini, Brian memutuskan untuk menemui wanita yang bersamanya dengan harapan dia memiliki petunjuk tentang Kim. Tidak lama kemudian di apartemen, Brian mencoba membantu wanita itu pulih dari efek obat yang diberikan oleh para penjahat. Pada saat yang sama, Jean mengetahui bahwa Brian telah menyebabkan masalah, menuntut dia menyerahkan diri dan menawarkan untuk mengantarnya ke bandara untuk kembali ke Amerika. Namun Brian menolak karena putrinya belum diselamatkan. Beberapa saat kemudian wanita itu sadar kembali dan Brian segera bertanya padanya bagaimana dia bisa mendapatkan jaket Kim. Wanita tersebut kemudian memberitahunya bahwa dia mendapatkan jaket tersebut dari seorang wanita yang sangat baik hati dan memberikan Brian beberapa informasi bahwa polisi terlibat. Berdasarkan informasi tersebut, Brian pergi ke suatu lokasi tertentu dan menyamar sebagai salah satu bawahan Jean. Ternyata kelompok kriminal tersebut rutin membayar uang perlindungan kepada polisi setempat dan Brian berpura-pura menjadi perwakilan polisi yang bertujuan untuk meningkatkan biaya perlindungan.
Dia kemudian melanjutkan penyelidikannya mencari seorang pria bernama Marco di antara mereka, namun mereka semua mengaku bernama Marco Brian. Mencurigai salah satu pria berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh Kim, memintanya untuk mengucapkan semoga sukses dalam bahasa Albania. Setelah pria itu mengucapkan kalimat tersebut, Brian segera menyadari bahwa pria di depannya adalah orang yang sama yang telah berbicara dengannya di telepon. Hal ini menyebabkan baku tembak dan Brian berhasil melakukannya. Hilangkan semuanya setelah melenyapkan semua orang. Di sana Brian memeriksa setiap ruangan untuk mencari Kim. Sayangnya dia menemukan Amanda yang sudah meninggal. Karena overdosis. Setelah itu Brian membawa pria yang dicurigai untuk diinterogasi. Brian kemudian menyiksa pria itu dengan sengatan listrik, menuntut untuk mengetahui di mana Kim berada. Tak kuasa menahan penyiksaan, pria itu segera mengungkapkan nama Seth Clair sebagai bos mereka. Karena Kim masih perawan, dia diberikan kepada Seth Clair. Sayangnya pria itu tidak tahu di mana dia sekarang. Sudah mengumpulkan informasi yang cukup, Brian menuju ke Jin untuk menanyakan siapa Seth Clair. Setibanya di sana, Jin tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Brian, menuntut agar dia menyerah, namun pistolnya kosong karena Brian telah mengeluarkan peluru. Sebelum makan malam mereka dimulai, meskipun Jin menolak untuk mengungkapkan siapa Seth Clair, Brian terpaksa menembak lengan istri Jin karena takut demi keselamatan keluarganya. Jin akhirnya setuju untuk memberikan informasi kepada Brian tentang Seth Clair. Setelah mendapatkan informasi detailnya, Brian bergegas ke kediaman Seth Clair dengan menyamar sebagai salah satu tamu. Saat memasuki sebuah ruangan, dia menemukan bahwa tempat itu adalah ruang lelang untuk menjual gadis-gadis pilihan kepada orang-orang kaya. Saat beberapa gadis diarak, Brian terkejut melihat salah satu dari mereka adalah putri kesayangannya, Kim, dan dia langsung menodongkan pistol ke salah satu hadirin kebu Kim. Saat Brian mengantar pria itu menemui Kim, tiba-tiba anak buah Seth Clair menyerangnya hingga membuatnya pingsan. Ketika Brian sadar kembali, dia mendapati dirinya diikat dan digantung di pipa oleh Seth Clair. Pada saat itu Seth Clair menjelaskan bahwa semua ini hanyalah urusan unik dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brian tanpa menimbulkan keributan karena mereka memiliki tamu. Untungnya Brian berhasil untuk membebaskan dirinya dan melawan. Setelah menundukkan mereka, Brian menuntut untuk mengetahui keberadaan putrinya. Saat itu Seth Clair yang telah ditembak beberapa kali akhirnya terungkap bahwa Kim sedang dibawa dengan kapal ke Timur Tengah. Mengetahui hal ini, Brian segera mengejar kapal tersebut setelah mencuri sebuah mobil untuk mencapai pelabuhan. Setelah di sana, Brian menyusup ke kapal dan melenyapkan semua penjaga menggunakan keahliannya sebagai mantan agen top. Brian dengan mudah mengatasi mereka. Akhirnya dia menemukan Kim yang sedang disandera oleh pria yang lebih tua. Tanpa ragu, Brian segera membunuh pria itu. Setelahnya, bahwa Kim menangis dan memeluk ayahnya, menyadari bahwa tidak menaati ayah yang penuh perhatian adalah tidak benar. Sekembalinya ke Amerika, Kim disambut hangat oleh Lenore dan ayah tirinya. Pada saat itu Lenore sangat berterima kasih kepada Brian karena telah menyelamatkan Kim seminggu kemudian. Sekelompok keluarga terlihat menguburkan mayat orang-orang yang dibunuh oleh Brian. Pada saat itu seorang lelaki tua bernama Murad, pemimpin mafia Albania, memerintahkan anak buahnya untuk membalas kematian mereka di tempat lain. Brian mengunjungi rumah Lenonya untuk melihat putrinya karena mereka telah merencanakan pelajaran mengemudi. Pada saat kedatangan, dia hanya menemukan Lenore yang memberitahunya bahwa Kim ada di rumah pacarnya. Lenore kemudian meminta Brian untuk tidak melacak dan memata-matai mereka karena dia menjadi semakin overprotective sejak penculikan di Paris. Namun Kim yang bersama pacarnya Jamie dikejutkan dengan kunjungan Brian yang meminta Jamie untuk menyerahkan putrinya untuk pelajaran mengemudi. Tidak dapat menolak, Kim memutuskan untuk pergi bersama ayahnya selama mengemudi. Kim mengungkapkan rasa frustrasinya atas perilaku ayahnya yang terlalu protektif. Setelah mengantar Kim, Brian meminta temannya Sam untuk menyelidiki latar belakang Jamie, tempat Sam bekerja. Sebuah badan keamanan dengan akses ke data polisi setuju untuk membantu tempat kejadian, kemudian dipindahkan ke Paris di mana anak buah Matt menyiksa G.
Mereka menuntut untuk mengetahui siapa yang telah membunuh keluarga mereka dan mengancam akan menyakiti keluarga Jin jika dia tidak mengungkapkan identitas orang tersebut. Keesokan harinya Brian kembali ke rumah Leno untuk menemui Kim dan dia menemukan Lenore dalam suasana hati yang buruk setelah berdebat dengan suami barunya yang menjadi kasar, merasa simpatik. Brian mengundang Lenore dan Kim untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ke Istanbul di mana dia memiliki pekerjaan keamanan selama beberapa hari. Namun Lenore menolak, tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Pada saat yang sama Mafia Matt juga mengetahui bahwa Brian akan berada di Istanbul selama beberapa hari setelah beberapa hari bekerja. Brian menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan sejumlah uang yang layak tanpa diduga. Lenore dan Kim tiba di Turki untuk bergabung dengannya untuk liburan di mana Brian senang dengan kunjungan mereka. Sementara itu, Matt dan anak buahnya akhirnya menyeberang ke Turki untuk berburu Brian, sementara dia dan keluarganya menikmati jalan-jalan dan bersenang-senang. Keesokan harinya anak buah Matt sudah berada di hotel tempat Brian dan keluarganya menginap. Namun Brian yang selalu waspada menjadi curiga pada salah satu orang di lobi hotel, namun memutuskan untuk fokus pada keluarganya. Malah merasa lelah, Kim memilih untuk bersantai di kolam renang hotel, sedangkan Brian dan Lenore berjalan-jalan bersama. Ternyata mengetahui bahwa Kim melakukan ini dengan harapan menghidupkan kembali hubungan orang tuanya selama perjalanan mereka. Brian menyadari bahwa mereka diikuti oleh sekelompok orang. Dia kemudian memerintahkan Lenore untuk keluar dari jalan dan kembali ke hotel untuk menjemput Kim dan membawanya ke hotel Kedutaan Besar Amerika demi keselamatan. Sementara Brian berusaha mengalihkan para pengejarnya agar keluarganya terhindar dari bahaya. Sayangnya mobil Brian akhirnya terpojok oleh pengejarnya dan ketika anggota mafia membuka pintu mobil Brian, dia sudah melarikan diri. Namun Brian tetap harus melawan anggota mafia tersebut. Sampai dia berhasil melumpuhkan beberapa anak buah gila, tetapi Lenore ditangkap karena menyadari bahwa dia dan Lenore akan diculik. Brian segera menelepon Kim dan memerintahkannya untuk bersembunyi di lemari kamar hotelnya karena dia kemungkinan besar akan menjadi target mereka berikutnya setelah menyerah. Brian dipukuli dan dibawa bersama Lenore menemui pemimpin. Mereka murad. Sementara itu meski ditundukkan dengan kepala tertutup, Brian tetap fokus menghitung jarak yang ditempuh dan menganalisis sekelilingnya melalui suara. Pada saat yang sama Kim sadar bahwa dia mungkin diculik, mencoba bersembunyi di lemari kamar ayahnya. Tidak lama setelah Brian ditahan di gudang kosong dengan penjaga yang ditempatkan di luar, dia kemudian mengeluarkan alat komunikasi khusus yang disembunyikan di kaos kakinya, alat standar untuk agen khusus. Brian konta melapor Kim dan menginstruksikannya untuk pergi ke kedutaan demi keamanan, tetapi dia menolak bertanya untuk kesempatan menyelamatkan orang tuanya. Mengetahui hal ini, Brian kemudian menginstruksikan Kim untuk mengambil peta dari kopernya dan menggambar lingkaran untuk menemukan di mana dia ditahan. Dia kemudian menyuruh Kim untuk melempar granat dari kopernya ke tandai lokasi. Setelah menganalisis situasinya, Brian memerintahkan Kim untuk pergi dan mendekat ke lokasinya. Saat itu juga Murad, sang bos mafia, masuk dan dia mengingatkan Brian pada pria yang disetrumnya, mengungkapkan itu adalah putranya yang gila, lalu berjanji bahwa Brian sekarang akan merasakan sakit yang dia rasakan. Setelah itu Lenore disiksa dan dibiarkan tergantung hingga kehabisan darah dalam waktu 30 menit dengan tujuan membuat Brian menderita sebelum membunuhnya. Setelah mereka pergi, Brian mencoba melepaskan diri. Untungnya pengekangnya terbuat dari nilon bukan logam sehingga dia bisa melepaskan diri dengan mudah dan melepaskan ikatan Lenore. Sementara Kim berada di dekat lokasi di mana ayahnya ditahan berhubungan dengan Brian. Dia mengikuti instruksinya untuk membuat sinyal lain dengan meledakkan granat, menyadari bahwa Kim berada di dekatnya. Brian menciptakan asap untuk menunjukkan lokasi mereka dan Kim melemparkan pistol ke dalam ruangan setelah menemukan lokasi. Setelah itu Brian dan Lenore menahannya. Posisi mereka saat Brian mulai melenyapkan anak buah Matt satu persatu menggunakan taktik pasukan khususnya. Di sisi lain Kim dikejar oleh anak buah Murad. Setelah mereka melihatnya, akhirnya Kim terpojok saat dia hendak diserang. Brian datang dan menyelamatkannya.
kemudian mencoba untuk menyelamatkan Lenore, namun dia sudah terlanjur diambil oleh komplotan orang gila yang mengakibatkan terjadinya pengejaran yang sengit meski masih belajar mengemudi. Kim berhasil memaksa salah satu mobil yang mengejarnya keluar dari jalan dan dia juga mengecoh mobil lain yang masih mengikutinya. Setelah itu mereka berkendara ke kedutaan besar Amerika dan Brian mencoba menghubungi Sam untuk menelepon kenalannya di kedutaan dengan perasaan bahwa Kim sekarang aman. Brian memberitahunya bahwa dia akan kembali untuk menyelamatkan Lenore. Brian kemudian mencoba menganalisis situasinya dengan mengingat detail dari saat dia berada pertama kali diculik sementara Lenore diintimidasi secara gila-gilaan ketika anak buahnya menyiapkan alat penyiksaan untuknya. Pada saat yang sama Brian bertekad untuk menemukan Lenore menggunakan semua yang dia ingat pernah dengar saat berada di dalam mobil ketika mereka diculik. Akhirnya Brian menemukan tempat itu dan melenyapkan para penjaga. Di luar dia kemudian menundukkan orang-orang di dalam, membuat Matt menyadari bahwa Brian telah tiba dalam keadaan gila, kemudian berencana untuk memindahkan Lenore ke lokasi lain, namun Brian terus melawan anak buah Matt dengan tekad untuk menyelamatkan Lenore. Brian juga menghadapi tangan kanan tangguh Matt yang berhasil menyudutkannya, namun miliknya keterampilan yang unggul memungkinkan dia untuk mengalahkan pria itu. Setelah itu Brian menghadapi orang gila dan pada awalnya bersedia memaafkannya karena dia beralasan bahwa membunuh orang gila hanya akan memicu lebih banyak balas dendam dari para pengikutnya. Brian kemudian menawarkan Murad kesempatan untuk hidup dengan meletakkan senjatanya di tanah sebagai seorang tanda perdamaian. Matt menyetujui tawaran perdamaian, namun saat Brian berbalik dia mengambil pistol untuk menembaknya tanpa sepengetahuan Matt. Brian sudah mengeluarkan peluru. Melihat tindakan Matt, Brian menganggapnya tidak dapat dipercaya dan langsung membunuhnya.